Wati berjalan perlahan menuju kuburan bayi yang terletak di belakang pasar tradisional. Udara malam itu terasa lembab, dan meskipun hujan sudah reda, tanah yang basah membuat setiap langkahnya berat. Wati bukan orang yang takut terhadap hal-hal seperti ini, apalagi setelah sekian lama mencari cara untuk mengatasi kerinduan akan masa mudanya yang telah hilang. Dia, seorang janda tanpa anak, merasa hidupnya sudah berjalan di tempat. Usianya yang mulai menua membuat dirinya seringkali dilanda rasa cemas dan ketidakpuasan yang mendalam. Sudah waktunya, gumamnya pada diri sendiri, menatap batu nisan kecil yang dipenuhi lumut itu. Kuburan bayi yang ada di sana adalah tempat yang dikenal sebagai sumber kekuatan gaib yang bisa memberi keinginan apapun yang diinginkan. Wati tahu bahwa untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia harus membayar harga yang tidak sedikit. Sebelumnya, Wati mendengar desas-desus mengenai pesugihan yang berhubungan dengan kuburan bayi ini. Konon, mereka yang datang dengan niat tulus dan keinginan kuat dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, tetapi dengan satu syarat, mereka harus siap dengan bayaran yang teramat tinggi. Setiap bulan, seorang pria yang pernah menyentuh tubuh mereka harus menjadi korban. Wati, yang sudah tidak peduli lagi dengan moralitas atau apa yang benar dan salah, memutuskan untuk mengikuti jalan ini. Dia ingin merasakan kembali kenikmatan masa muda, merasa cantik dan dihargai. Di hadapan kuburan bayi yang terlihat sunyi, Wati melangkah lebih dekat. Matanya tajam menatap nisan itu, memikirkan kata-kata yang seharusnya ia ucapkan. Ia menyadari, ini adalah momen di mana hidupnya bisa berubah. Wati mengeluarkan selembar kertas hitam yang telah dia persiapkan sebelumnya. Kertas itu berlumur darah yang diambil dari jarinya beberapa hari lalu. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, membaca mantra yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian, suasana di sekitar kuburan berubah. Angin yang semula sepo-sepo berubah menjadi kencang. Batu nisan yang ada di depannya berguncang. Wati merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari tempat yang gelap. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya, namun rasa ingin muda dan cantik jauh lebih besar. "Aku bersedia," kata Wati, dan pada saat itu, sebuah suara halus terdengar di telinganya. "Jangan khawatir. Perjanjian ini akan membuatmu muda kembali. Tetapi ingat, setiap bulan ada harga yang harus dibayar." Suara itu terasa begitu dekat, namun Wati tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Di tengah kegelapan, dia merasa ada sesuatu yang lain hadir di tempat itu. Namun, Wati tidak mundur. Dia sudah terlanjur berjanji pada dirinya sendiri, untuk melakukan apa saja demi mendapatkan kembali masa muda yang sudah hilang. Dengan suara gemetar, Wati menandatangani perjanjian itu. Tanpa ia sadari, kontrak ini mengikatnya pada nasib yang tak bisa dia lupakan. Dari sinilah semua bermula. Kembali ke rumah, Wati duduk di depan cermin. Wajahnya yang kusam dan mulai menua, kini terlihat lebih segar. Bahkan kulit wajahnya yang tadinya keriput kini tampak halus dan kencang. Ia tersenyum. Segera, tubuhnya mulai berubah. Wati merasakan kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Tidak hanya tubuhnya, pikirannya pun terasa lebih jernih, lebih tajam. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang tak nyaman, seolah-olah ada bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, dan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa dia bayangkan. "Apa yang sudah aku lakukan?" pikir Wati, namun dia memilih untuk mengabaikannya. Karena sekarang, dia merasa muda kembali. Namun perasaan tak nyaman itu terus menghantuinya, setiap hari, setiap detik. Mungkin inilah harga yang harus ia bayar. Seminggu setelah Wati menandatangani perjanjian dengan arwah bayi itu, hidupnya berubah secara drastis. Tubuhnya yang dulu mulai menua kini kembali ramping dan kencang. Wajahnya yang dulu tampak lelah dan kusam kini bersinar, seolah waktu telah kembali ke masa mudanya. Wati merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali, seperti sedang hidup dalam impian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ada yang aneh. Ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan, sebuah rasa gelisah yang terus menggerogoti dalam diam. Setiap kali ia melihat cermin,
meskipun wajahnya tampak lebih muda, ada sesuatu yang hilang dari matanya. Seperti ada kekosongan yang tak bisa diisi. Wati tahu dia tidak boleh terlalu terbuai oleh perubahan yang terjadi. Di dalam hati, ada bisikan halus yang mengingatkannya untuk tidak lengah. Di pasar tradisional tempat ia berjualan, orang-orang mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Mereka memuji kecantikannya yang tiba-tiba muncul, bahkan ada yang mengatakan bahwa Wati seolah-olah telah menghapus bertahun-tahun usia dari wajahnya. Hal itu membuat Wati semakin percaya bahwa perjanjiannya dengan arwah bayi itu bukan sekadar mitos. Dia merasa kekuatan itu nyata, dan tubuhnya adalah buktinya. Namun, ada sesuatu yang tak bisa dia hindari. Setiap kali malam datang, rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, seolah bayangan gelap selalu mengikutinya. Wati mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari perjanjiannya. Namun, semakin lama, semakin kuat perasaan itu menghantui. Pada malam kelima setelah perjanjian itu, Wati terbangun di tengah malam. Suara angin yang berhembus kencang di luar rumahnya terdengar sangat keras, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar. Ia duduk terdiam di tempat tidurnya, menatap jendela yang terbuka. Di luar, hanya kegelapan yang terlihat, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Lalu, terdengar suara dari luar rumah. Seperti langkah kaki yang berat, diikuti dengan suara desahan halus. Wati merasa ketakutan, namun tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahan dirinya untuk bergerak. Suara itu semakin mendekat. Wati ingin berlari, tapi tak bisa. Akhirnya, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Wati menahan napas, tidak berani bergerak. Ia tahu, ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Suara dari luar itu berubah menjadi bisikan yang sangat lembut, namun jelas terdengar di telinganya. Bayaranku. Wati tahu suara itu berasal dari arwah bayi yang mengikat perjanjian dengannya. Ketakutannya semakin menjadi, namun ia tidak bisa melawan. Ia tahu, setiap bulan, seperti yang dijanjikan, seorang pria yang pernah menyentuh tubuhnya harus menjadi korban. Wati merasa ngeri memikirkan hal itu, tapi di sisi lain, ia tak bisa membatalkan perjanjian yang telah dia tanda tangani. Esok harinya, Wati tidak keluar rumah. Ia menunggu hingga siang, berharap perasaan takut itu bisa hilang. Namun, bayangan itu tetap mengikuti. Wati mencoba berpikir jernih. Dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya keluar dari perjanjian tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Wati sadar bahwa hal itu tidak mudah. Ia mencoba bertanya kepada beberapa orang yang ia kenal, tetapi tidak ada yang bisa memberi jawaban yang memadai. Bahkan, beberapa orang yang tahu tentang pesugihan ini justru menakut-nakuti dirinya dengan cerita-cerita mengerikan tentang apa yang akan terjadi pada mereka yang mencoba membatalkan perjanjian. Hari-hari Wati kini dipenuhi rasa cemas. Semakin ia mencoba melupakan perjanjian itu, semakin ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa ia hindari. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tak beres dengan dirinya. Rasanya, bukan hanya kecantikannya yang kembali, tetapi ada kekuatan gelap yang semakin menguasai dirinya. Namun, satu hal yang Wati tidak tahu adalah bahwa setiap kali ia gagal memberikan korban, harga yang harus ia bayar akan semakin besar. Dan itu, hanya waktu yang akan mengungkapkan betapa menakutkannya keputusan yang telah ia ambil. Hari-hari setelah perjanjian itu terasa semakin berat bagi Wati. Meskipun ia kini memiliki penampilan yang jauh lebih muda, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, bayangan arwah bayi itu muncul. Meskipun tak tampak secara fisik, Wati bisa merasakan kehadirannya, suatu kekuatan yang menekan dan tak bisa dilawan. Di pasar, Wati merasa semakin banyak pria yang tertarik padanya. Mereka mendekat, memujinya, bahkan ada yang mencoba mengajaknya berbicara lebih jauh. Semua itu membuat Wati merasa senang sekaligus cemas. Ia tidak bisa menghindari godaan itu,
terutama ketika melihat pria-pria muda yang tampan dan tampaknya bisa memberinya perhatian yang selama ini hilang. Namun, semakin banyak pria yang datang, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Wati ingat betul peringatan dari arwah bayi itu. Setiap bulan, ia harus menyerahkan nyawa seorang pria yang pernah menyentuh tubuhnya. Rasa takut itu semakin menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa perjanjian ini tidak bisa dibatalkan, bahwa ada konsekuensi yang harus dibayar. Tetapi entah mengapa, Wati merasa terjebak dalam godaan untuk terus mencari perhatian dari pria-pria itu. Pada malam ke-10 setelah perjanjian, Wati kembali terbangun oleh suara angin yang kencang. Hatinya berdebar kencang, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap sekeliling. Kegelapan terasa begitu pekat, dan suara desahan itu kembali terdengar. Wati menahan napas. Ia tahu bahwa suara itu bukan hanya imajinasinya. Suara itu nyata. Dan ia tahu, kali ini ia harus memenuhi janji yang sudah ia buat. Tepat saat suara langkah itu berhenti di depan pintu rumah, Wati merasa tubuhnya gemetar. Suara itu, meskipun lembut, membawa ancaman yang begitu kuat. "Bayaranku," kata suara itu lagi, kali ini terdengar lebih jelas dan lebih mendalam, seolah datang dari kedalaman tanah. Wati menutup mata sejenak. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Namun, hatinya penuh dengan keraguan. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Apakah dia sanggup mengorbankan seorang pria yang pernah menyentuh tubuhnya? Perasaan bersalah dan takut mencampuradukan dirinya. Tetapi ia tahu, jika tidak memenuhi perjanjiannya, akan ada harga yang jauh lebih buruk. Keesokan harinya, Wati merasa seperti orang yang terjaga dalam mimpi buruk. Ia berjalan ke pasar dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Setiap pria yang menyapanya, membuatnya merasa semakin takut. Rasa cemas itu semakin meningkat, dan Wati merasa semakin sulit untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya ada dalam pikirannya. Di pasar, Wati melihat seorang pemuda yang tampak berbeda dari yang lain. Pria itu, sekitar usia 20-an, memiliki wajah yang ramah dan senyuman yang membuat hati Wati berdebar. Entah mengapa, Wati merasa pria ini adalah sosok yang akan menjadi korban pertama. Semua rasa takut dan cemas yang telah ia pendam selama ini seolah-olah meledak begitu saja. Wati merasa seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ia tahu, ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Setelah beberapa percakapan singkat dengan pemuda itu, Wati merasa semakin yakin. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak mendekat, menyentuh lengan pria itu dengan lembut. Seperti sudah menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dihentikan, Wati tahu ini adalah langkah pertama menuju pembayaran yang harus ia lakukan. Namun, meskipun rasa takut dan cemas meliputi dirinya, ada juga perasaan lain yang mulai muncul. Sebuah keinginan yang tak bisa ia kendalikan. Keinginan untuk merasakan kekuatan itu semakin besar. Ia ingin merasa hidup, ingin merasa diperhatikan, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan seseorang. Setelah beberapa saat, pemuda itu berpamitan dan melangkah pergi, tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari takdir Wati. Wati menatap kepergiannya, merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tahu, dalam beberapa hari lagi, harga yang harus ia bayar akan datang. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Malam itu, Wati kembali terjaga. Suara desahan itu, lebih dekat daripada sebelumnya, seakan datang langsung dari dalam dirinya. "Bayaranku," suara itu terdengar lebih menakutkan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Wati menutup mata, berusaha untuk tenang. Namun, ia tahu, ia sudah terjebak dalam perjanjian darah yang tak bisa dibatalkan. Dan setiap langkah yang ia ambil, semakin mendekatkannya pada takdir yang tak bisa ia hindari. Malam itu, Wati terjaga lebih awal dari biasanya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang gelap. Jam dinding di ruang tamu terdengar berdetak pelan, semakin membuat suasana semakin mencekam. Ketakutan yang ia rasakan tak bisa hilang begitu saja, meskipun wajahnya semakin tampak muda dan segar.
Wati tahu bahwa perjanjian yang telah ia buat dengan arwah bayi itu bukan hanya tentang kecantikan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus ia bayar. Dan itu semakin dekat. Hari-hari setelah pertemuan dengan pemuda itu terasa penuh kecemasan. Wati merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun terasa di setiap langkahnya. Setiap kali ia melihat pria-pria yang datang menghampirinya, rasa takut itu semakin kuat. Apakah mereka yang akan menjadi korban bulan ini? Wati tak bisa menahan kecemasan itu. Pemuda yang ia temui beberapa hari lalu kini tak pernah ia temui lagi di pasar. Ia mulai merasa lega, namun rasa lega itu cepat berubah menjadi kekhawatiran. Bagaimana jika pemuda itu sudah menjadi korban? Wati tak tahu harus bagaimana. Yang ia tahu, ia harus menunggu hingga perjanjian itu meminta pembayaran. Malam itu, Wati kembali merasakan kegelisahan yang sama. Angin yang berhembus kencang membuatnya tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Di luar, hanya ada gelap, kecuali beberapa lampu pasar yang masih terlihat jauh di sana. Sepertinya tak ada yang istimewa. Namun, di dalam hati Wati, ada sesuatu yang lain, suatu perasaan yang mengganggu, yang membuatnya merasa ada yang tak beres. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Suara langkah yang berat, terdengar mendekat. Wati merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sebuah bisikan yang begitu lembut, namun penuh kekuatan, terdengar jelas di telinganya. Bayaranku. Suara itu semakin dekat, seolah-olah berasal dari dalam tubuhnya. Wati merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa menghindar. Perasaan takutnya semakin dalam, namun di satu sisi, ada rasa penasaran yang besar. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Apa yang harus ia lakukan untuk menebus perjanjian ini? Tanpa disadari, Wati melangkah keluar dari rumahnya. Kakinya terasa berat, namun ia terus berjalan. Hujan turun dengan deras, namun ia tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, tubuhnya terasa hangat, seolah-olah ada kekuatan yang menggerakkan dirinya tanpa ia sadari. Sesampainya di kuburan bayi, Wati berhenti sejenak. Di depan matanya, nisan kecil yang sudah usang itu berdiri tegak. Semua rasa takut dan kecemasan yang ia rasakan seakan hilang begitu saja. Wati tahu, ini adalah bagian dari perjanjiannya, bagian yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di depannya. Bayangan seorang bayi yang mengenakan pakaian putih, berdiri di antara batu nisan. Wati merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak bisa lari. Sesuatu mengikat dirinya, membuatnya tetap berdiri di tempat. Perjanjianmu, bisikan halus itu kembali terdengar. Wati menunduk, mencoba mencari keberanian untuk menghadapinya. Siapa yang harus aku korbankan? Tanya Wati dengan suara yang hampir tak terdengar. Bayangan bayi itu hanya tersenyum, namun senyuman itu terasa menyeramkan. Wati tahu bahwa kali ini, arwah bayi itu akan menagih janji. Ia tidak bisa mundur lagi. Tidak ada jalan kembali. Malam itu, setelah berjam-jam berada di kuburan, Wati akhirnya kembali ke rumah. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Rasa cemas yang semula ia coba tepis kini tak bisa ia abaikan. Apakah pria yang ia temui beberapa hari lalu adalah orang yang harus dibayar dengan nyawa? Ataukah ada orang lain yang harus ia pilih? Keesokan harinya, Wati merasa semakin terjebak dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari seorang pria yang ia temui minggu lalu di pasar. Aku ingin bertemu lagi, Wati. Aku merasa ada yang salah dengan diriku sejak terakhir kita bertemu. Wati merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Pesan itu membuatnya merasa cemas, namun juga bingung. Apakah ini tanda bahwa ia harus memenuhi janji yang telah dibuat? Wati tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Ia harus memilih, dan segera. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah benar ada jalan keluar dari perjanjian ini, ataukah ia sudah terjebak selamanya? Pagi itu,
Wati terbangun dengan rasa bingung yang menggelayuti pikirannya. Pesan dari pemuda yang ia temui di pasar beberapa hari lalu masih terngiang di telinganya. Aku merasa ada yang salah dengan diriku sejak terakhir kita bertemu. Wati tidak bisa menebak maksud dari kata-kata itu, tetapi yang jelas, hati kecilnya merasakan ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Apa yang harus ia lakukan? Setelah beberapa lama terdiam, Wati mengambil keputusan untuk tidak menanggapi pesan itu. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Di pasar, pria-pria yang biasa membeli dagangannya kini tampak seperti bayangan. Wati merasa tak bisa benar-benar berinteraksi dengan siapapun. Semua pria yang datang membuatnya merasa seperti mereka adalah bagian dari takdir buruk yang harus ia hadapi. Masing-masing seperti wajah yang harus ia korbankan, seperti mereka semua adalah bagian dari utang yang harus ia bayar. Hari demi hari, Wati merasa semakin terperangkap dalam ketakutannya. Setiap kali ia berpapasan dengan seorang pria, perasaan cemas itu muncul lagi, semakin menambah berat langkahnya. Wati tak tahu harus berbuat apa lagi. Bayangan bayi itu, yang dulu hanya muncul dalam kesendirian, kini sering muncul dalam mimpi buruknya. Suara bisikan halus itu, bayaranku, selalu membangunkannya setiap malam. Sore itu, Wati pergi ke pasar dengan langkah pelan. Ada rasa cemas yang menggerogoti dirinya, namun ia tahu, ia tidak bisa menghindar lagi. Ia harus bertemu dengan pemuda yang telah mengirimkan pesan itu. Jika pemuda itu memang bagian dari perjanjian, maka ia tak bisa mundur. Setiap keputusan yang diambilnya kini seolah sudah ditentukan, tak bisa lagi dibatalkan. Sesampainya di pasar, Wati melihat pemuda itu sedang berdiri di dekat warungnya, tampak menunggu. Wati merasa seluruh tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan yang membuatnya harus mendekat. Seiring langkahnya mendekat, pemuda itu tersenyum ramah, seperti tidak ada yang aneh terjadi. Senyuman itu membuat Wati merasa sedikit tenang, meskipun di dalam hati, kegelisahan itu terus tumbuh. Wati, kau tampak berbeda sejak terakhir kali kita bertemu, kata pemuda itu. Wati hanya tersenyum tipis, merasa tak tahu bagaimana harus merespon. Ada yang mengganggumu? Tanya pemuda itu lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Wati merasa tersudut. Ia ingin memberitahunya bahwa semuanya tidak baik-baik saja, bahwa ada perjanjian yang mengikatnya, bahwa ia harus membayar dengan nyawa seorang pria. Tetapi kata-kata itu terasa seperti beban yang terlalu berat untuk diucapkan. Ia menunduk, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sulit untuk mengerti. Aku baik-baik saja, jawab Wati, dengan suara yang hampir tak terdengar. Pemuda itu mengangguk pelan, tetapi Wati bisa melihat dari tatapan matanya bahwa dia tidak percaya sepenuhnya. Kalau begitu, apa yang kau rasakan? Aku merasa ada yang salah, Wati. Aku tidak bisa menjelaskan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di sini, katanya sambil menunjuk dadanya. Kata-kata pemuda itu membuat Wati semakin takut. Apakah pemuda ini sudah tahu sesuatu? Apakah ia sudah mulai merasakan apa yang ia rasakan? Apakah ini waktunya? Wati menelan ludahnya dengan susah payah. Tiba-tiba, tanpa diduga, pemuda itu melangkah lebih dekat. Wati merasa semakin terperangkap, seolah-olah ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Namun, bagian dari dirinya tidak sanggup melakukan apa yang harus dilakukan. Wati, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku ingin membantu, kata pemuda itu dengan penuh perhatian. Kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Wati merasa ada keraguan besar dalam dirinya. Ia ingin sekali menceritakan semuanya, ingin mengungkapkan rasa takut yang sudah menggerogoti dirinya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang menahannya, sebuah ikatan tak terlihat yang memaksanya untuk tetap diam, untuk tidak membicarakan perjanjian itu. Pemuda itu semakin mendekat, hingga jarak mereka tinggal beberapa sentimeter. Wati bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, beradu dengan detak jantung pemuda itu yang semakin jelas terdengar. Wati, aku ingin kau tahu,
aku akan selalu ada untukmu. Namun, di dalam hati Wati, ada suara lain yang mulai berbisik, lebih keras dari sebelumnya. Ini adalah waktunya. Waktunya untuk membayar. Perasaan Wati semakin kacau. Apakah benar pemuda ini harus menjadi korban? Apakah ia harus mengorbankannya? Ia merasa tidak bisa lagi menahan diri. Semua yang sudah ia pilih, semua yang sudah ia lakukan, kini terasa begitu dekat dengan akhir. Wati menatap pemuda itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa perasaan itu menguat. Wati tahu, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Ia terperangkap dalam perjanjian yang sudah mengikatnya. Saat itu, tanpa kata, ia menyentuh tangan pemuda itu. Perasaannya bercampur aduk, antara takut, bersalah, dan terpaksa. Namun, ia tahu, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Setelah pertemuan itu, Wati merasa seperti ada beban yang semakin menekan dadanya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi perasaannya sangat berat. Setiap langkah yang ia ambil seakan-akan dihitung, seolah ada sesuatu yang terus mengawasinya dari balik bayangan. Pemuda yang ia temui di pasar itu seakan menjadi bayangan yang mengganggu, menghantui setiap malamnya. Ia merasa semakin dekat dengan takdir yang tidak bisa ia hindari, dan setiap keputusan yang ia buat semakin terasa seperti sebuah jebakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wati mulai merasa ada yang aneh. Selama ini, meskipun ia tahu bahwa ia harus mengorbankan seseorang, perasaan bersalah yang ia rasakan tidak sekuat ini. Wati merasa kehilangan arah. Setiap kali ia melihat pria di sekitarnya, rasa takut dan cemas itu muncul kembali, semakin mendalam. Ia tidak bisa menghindari perasaan itu, semuanya terasa seperti beban yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Namun, pada malam itu, segalanya berubah. Wati duduk di ruang tamunya, menatap api di dalam perapian yang perlahan redup. Pikirannya terasa kacau. Suara bisikan itu kembali terdengar, lembut namun mematikan. Bayaranku, suara itu menggema di kepalanya. Wati merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam. Setiap kata yang terucap seakan-akan mengingatkannya pada perjanjiannya yang tak bisa ia ingkari. Dalam pikirannya, bayangan bayi itu muncul lagi, senyum yang mengerikan, mata kosong yang menatapnya dengan penuh tuntutan. Wati tahu, waktunya semakin dekat. Ia harus segera memilih, dan cepat. Dengan langkah yang gemetar, Wati keluar dari rumah. Udara malam yang dingin menembus tubuhnya, tapi ia tidak merasa kedinginan. Rasa takut itu lebih mendalam, seolah tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia berjalan menuju kuburan bayi yang terletak di belakang pasar, tempat di mana perjanjian itu dimulai. Di sana, di tempat yang sepi dan sunyi itu, ia tahu bahwa ia akan bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkah terasa semakin berat. Wati merasa semakin terperangkap dalam pikirannya sendiri. Saat ia sampai di kuburan, ia melihat sosok kecil yang berdiri di antara batu nisan. Bayangan bayi itu semakin jelas. Wati merasa semakin cemas, namun ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Aku sudah menunggu, bisikan itu terdengar jelas, seolah berasal dari tanah yang terpendam. Wati menutup matanya, mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Di dalam hati, ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Tidak ada lagi jalan keluar. Wati, bayaranmu belum lunas, suara itu terdengar lebih jelas. Wati membuka matanya, dan di depannya, bayangan bayi itu semakin mendekat. Wati merasa tubuhnya semakin kaku. Kau tahu siapa yang harus kau pilih? Lanjut suara itu, semakin mendalam. Wati terdiam. Ia menatap bayangan bayi itu dengan mata penuh rasa takut. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu berat. Aku tidak bisa, suara Wati hampir tidak terdengar. Ia ingin mundur, ingin lari dari tempat itu, tetapi tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Bayangan bayi itu tersenyum, senyum yang semakin melebar, penuh dengan ancaman. Kau tidak punya pilihan lain.
Perjanjian ini harus dipenuhi. Wati merasa seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Tangan bayangan itu terulur, menuntutnya untuk memegangnya. Jika kau tidak memenuhi perjanjian, kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Ini adalah hukum yang tak bisa dilanggar. Di antara kebingungannya, Wati merasakan kekuatan yang tak bisa ia kontrol. Sesuatu yang menariknya semakin dalam ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Wati tahu, pada akhirnya ia harus membuat pilihan, meskipun pilihannya adalah pilihan yang sangat berat. Dalam pikiran Wati, satu nama muncul, pemuda yang telah ia temui di pasar. Apakah ia harus memilih dia? Apakah ia harus mengorbankannya, seperti yang sudah ditentukan dalam perjanjian ini? Namun, sebelum Wati bisa membuat keputusan, bayangan bayi itu menghilang, meninggalkan Wati di tengah kesunyian yang mencekam. Kegelapan malam semakin pekat, dan tubuh Wati terasa sangat lelah. Ia berjalan kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Satu pertanyaan terus menghantui pikirannya, apakah ia benar-benar bisa melakukannya? Apakah ia bisa mengorbankan seseorang yang bahkan tidak ia kenal dengan baik? Sesampainya di rumah, Wati merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, pikirannya tidak bisa tenang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya, menunggunya untuk membuat keputusan terakhir. Ia tahu, waktu semakin sempit. Ia harus segera memilih, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Malam itu, Wati kembali terjaga lebih awal. Tidur yang seharusnya memberi ketenangan malah menambah kegelisahan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan bayi itu muncul dalam pikirannya, menyertainya kemanapun ia pergi. Wati mencoba mengusir perasaan itu, tapi rasanya semakin sulit. Semua yang terjadi dalam hidupnya terasa begitu tidak nyata. Dalam seminggu terakhir, ia merasa hidupnya telah berubah total. Bahkan udara di sekitar rumahnya terasa lebih berat. Wati menatap layar ponselnya, melihat nama pemuda itu muncul lagi di notifikasi pesan yang baru masuk. Hatinya berdebar kencang. Pemuda itu, yang sudah hampir dilupakan, kini kembali menghubunginya. Ia ingin bertemu, katanya. Wati bingung, apakah ini pertanda dari perjanjian itu atau hanya kebetulan belaka. Namun, di dalam hatinya, Wati tahu ini bukan kebetulan. Semua yang terjadi sudah diatur dengan cara yang sangat aneh, seolah hidupnya sudah diprediksi dan pergerakannya sudah ditentukan. Setelah beberapa lama terdiam, Wati memutuskan untuk membalas pesan itu. Ia menulis dengan hati-hati, berusaha tidak menunjukkan kecemasannya. "Ada apa?" balasnya singkat. Tidak lama kemudian, pesan balasan itu masuk. "Aku harus bicara denganmu, ada hal yang membuatku tidak bisa tidur belakangan ini. Aku merasa ada yang tidak beres dengan diriku, Wati. Tolong, berikan penjelasan. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini." Wati menggigit bibir bawahnya. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya tanpa membuatnya semakin curiga? Kalau pemuda itu tahu apa yang terjadi, apakah itu berarti ia akan semakin terjerat dalam perjanjian ini? Hatinya terasa semakin cemas. Ia ingin keluar dari semua ini, tapi bagaimana? Tidak ada jalan kembali setelah ia membuat perjanjian dengan arwah bayi itu. Wati menyandarkan tubuhnya pada dinding, merasakan tekanan berat di dadanya. Semua pilihan terasa buntu. Wati tahu, meskipun ia ingin melarikan diri, arwah bayi itu tidak akan memberinya kesempatan untuk itu. Setiap pilihan yang ia ambil akan terus mengikatnya pada takdir yang sudah ia pilih. Ia sudah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dihentikan. Semua itu terasa seperti sebuah permainan yang tidak bisa ia menangkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Wati menulis balasan untuk pemuda itu, "Baik, kita bisa bertemu. Tapi hanya sebentar saja." Pesan itu terkirim. Wati tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, yang ia tahu adalah, pemuda itu adalah bagian dari perjanjiannya. Ia tidak bisa mundur lagi. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak dalam kebingungannya. Setiap detik, waktu terasa seperti semakin mendekati batas. Pagi itu,
Wati menyiapkan segala sesuatunya dengan cepat. Ia memakai pakaian yang sederhana, mencoba untuk tidak menunjukkan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Sesekali, ia melihat keluar jendela, berharap tidak ada yang akan terjadi. Namun, kegelisahan itu tetap menguasai dirinya. Wati menuju pasar dengan langkah yang sedikit terburu-buru. Sesampainya di tempat yang disepakati, ia melihat pemuda itu sudah menunggunya. Pemuda itu tampak lebih gelisah dari biasanya, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Wati merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ada ekspresi yang tidak biasa. Ia tidak tahu apakah itu karena kekhawatiran atau karena sesuatu yang lebih gelap. Pemuda itu mendekat dengan langkah yang lambat, kemudian berhenti tepat di depan Wati. Aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku, Wati. Sesuatu yang sangat aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi tubuhku terasa semakin lemas. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti diriku. Wati terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terperangkap di tenggorokannya. Ia merasa semakin cemas. Apakah pemuda itu sudah merasakan apa yang sedang terjadi? Apakah ini bagian dari perjanjiannya? Aku takut, Wati, lanjut pemuda itu dengan suara bergetar. Aku merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan hidupku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah ini ada kaitannya dengan kita? Apakah kita? Wati memotong kalimatnya, jangan bicara lagi. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Pemuda itu terdiam, matanya memerah. Wati bisa melihat ketakutan yang jelas di wajahnya. Kau tidak perlu melakukan ini, Wati. Aku bisa membantumu. Aku bisa mencarikan jalan keluar. Namun, Wati tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Jalan yang ia pilih sudah membawa dirinya ke titik ini, ke titik yang sangat sulit untuk dihindari. Maaf, Wati berbisik, tidak ada jalan keluar untuk kita. Pemuda itu menatapnya dengan penuh kebingungannya. Kenapa, Wati? Apa yang sudah kau lakukan? Aku tidak bisa mengerti. Namun, Wati hanya bisa menggelengkan kepala. Perasaannya sangat berat. Ia ingin berteriak, ingin menceritakan semuanya, tetapi ia tahu, jika ia mengungkapkan kebenaran, ia hanya akan semakin terperangkap. Keputusan ini sudah diambil, dan ia tidak bisa mundur lagi. Dengan hati yang berat, Wati berpaling dan berjalan pergi. Pemuda itu tidak mengejarnya. Wati tahu, pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Apa yang ia lakukan, apa yang ia pilih, semuanya akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Semua sudah ditentukan. Wati tidak tahu harus merasa lega atau semakin tertekan setelah pertemuan itu. Semakin ia mencoba mengabaikan rasa takut yang terus menggerogoti dirinya, semakin kuat perasaan itu muncul. Setiap detik terasa seperti beban berat yang semakin mengikat dirinya. Sesuatu di dalam hatinya tahu, ia sudah mencapai titik tak bisa mundur. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang ia buat, membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan pemuda itu, Wati merasa dunia di sekelilingnya semakin tidak nyata. Segalanya tampak seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Waktu berjalan dengan sangat lambat, namun Wati merasa terjebak dalam perasaan yang sangat cepat. Suara bayangan bayi itu terus menggema di kepalanya, semakin menguat seiring berjalannya hari. Bayaranku, bisikannya tak henti-henti. Pada malam yang mencekam itu, Wati kembali terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu dirinya, entah apa. Tubuhnya terasa kaku dan lelah, namun pikiran dan hatinya terus terjaga dalam ketakutan yang semakin dalam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Ketukan yang pelan namun jelas. Wati terdiam. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Hatinya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, Wati membuka pintu perlahan. Di luar, tampak sosok seorang pria yang ia kenal. Pemuda itu, yang beberapa hari lalu telah datang ke pasar untuk bertemu dengannya.
Wati merasakan sesuatu yang sangat aneh saat melihatnya berdiri di depan pintu rumahnya. Wajah pemuda itu tampak pucat, matanya kosong dan terbuka lebar. "Kau tidak apa-apa?" tanya Wati dengan suara yang hampir tidak terdengar, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap di tubuhnya. Pemuda itu hanya mengangguk pelan, tetapi tubuhnya tampak goyah, seolah-olah ia akan jatuh kapan saja. "Aku merasa tidak enak, Wati. Ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya seperti ada yang menguasai diriku." Suaranya terdengar putus asa, penuh dengan rasa takut yang nyata. Wati terdiam, matanya membesar. Apakah ini yang dimaksud dengan takdir yang sudah ditentukan? Apakah pemuda ini benar-benar sudah merasakan dampak dari perjanjian yang ia buat? Mungkinkah ia sudah terperangkap dalam nasib yang sangat buruk ini? "Apa yang terjadi padamu?" Wati hampir berbisik, suaranya serak. Pemuda itu tidak bisa menjawab, ia hanya menatap Wati dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, ia terjatuh ke tanah, menahan sakit. Wati segera mendekat dan berusaha menolong, namun ada rasa enggan dalam dirinya. Bagaimana jika ini adalah cara untuk mempercepat perjanjiannya? Bagaimana jika pemuda ini adalah bagian dari bayaran yang harus ia lakukan? Dengan tergagap, Wati membantu pemuda itu untuk duduk di atas kursi. "Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi." Pemuda itu menggigil, tubuhnya semakin lemah. Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Sesuatu yang asing, yang mengendalikan diriku. Wati, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Wati terdiam, matanya tertutup rapat. Semua yang terjadi terasa seperti jebakan yang tidak bisa ia hindari. Apakah ini bagian dari perjanjiannya? Semakin ia mencoba menghindar, semakin dalam ia terjerat. "Aku tidak bisa lagi melawan, Wati. Aku merasa, seperti aku bukan diriku sendiri." Pemuda itu berbisik, suaranya mulai serak. "Aku merasa, aku sudah mati sejak kita bertemu. Apakah aku sudah menjadi korbanmu? Apakah ini yang dimaksud dengan takdirmu?" Setiap kata pemuda itu menggetarkan Wati. Ia merasa kesedihan yang luar biasa menguasainya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah tidak punya pilihan lagi. Ia harus memenuhi perjanjian ini, tidak peduli seberapa berat hati ini menanggungnya. Bayangan bayi itu, suara bisikan yang mengganggunya, semuanya semakin nyata. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Wati berkata, "Aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah terikat dalam perjanjian ini. Tidak ada yang bisa kuubah." Pemuda itu menatap Wati dengan penuh kebingungannya. "Apa yang kau maksud, Wati? Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kita harus terjebak dalam semua ini?" Wati menundukkan kepala, matanya penuh dengan air mata yang tidak bisa ia tahan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak ingin ini terjadi. Tapi aku sudah terikat dalam perjanjian yang harus kubayar. Aku harus memenuhi janji ini, tidak peduli dengan konsekuensinya." Pemuda itu terdiam, matanya menatap Wati dengan penuh kekhawatiran. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokannya. Wati bisa melihat kepedihan di wajahnya. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kehidupan mereka berdua yang sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar. Wati merasa tubuhnya semakin berat. Ia tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Saat-saat itu, saat-saat paling gelap, semuanya mengarah pada satu titik. Ia sudah memilih jalan ini, dan kini tidak ada lagi yang bisa diubah. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertahan, dan berharap bahwa mungkin, suatu saat nanti, semuanya akan berakhir. Namun, di malam yang sunyi itu, Wati tahu bahwa takdirnya telah terjalin dengan rapat, dan ia sudah tidak bisa lagi menghindar. Wati duduk terdiam di sudut kamar, menatap bayangannya sendiri di cermin. Mata lelah, wajah pucat, tubuh yang semakin kurus, semua tanda-tanda perjanjian itu mulai terlihat. Setiap bulan, ritual itu menjadi semakin berat. Setiap bulan, ia harus menebusnya dengan satu nyawa,
dan yang terbaru adalah pemuda yang telah datang ke rumahnya. Wati tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini, terjebak dalam kontrak yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Hari itu, seperti biasa, dia terbangun dengan perasaan cemas yang membelenggunya. Setiap kali ia mencoba untuk berpikir positif, ia hanya merasa lebih tenggelam dalam kecemasan yang terus-menerus datang. Ada rasa sakit yang tak terucapkan dalam dirinya. Rasa sakit yang bukan hanya fisik, tetapi juga perasaan bersalah yang semakin menghantuinya. Dia tahu, dalam perjanjian yang ia buat dengan arwah bayi itu, tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk memutar waktu atau mengubah takdir. Arwah bayi itu mengingatkan Wati setiap saat, hadir dalam bentuk bisikan yang mengerikan. Setiap kali ia menutup mata, suara itu datang, lebih jelas dan lebih mengerikan. Bayaranku, Wati. Bayaranku belum lunas. Wati menekan pelipisnya dengan jari-jari gemetar. Jika saja ia tahu apa yang akan terjadi setelah pertemuan itu, jika saja ia tahu betapa berat harga yang harus ia bayar, mungkin ia tidak akan pernah menandatangani perjanjian itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Takdir sudah menuntunnya ke jalan ini. Ia mendengar suara pintu diketuk pelan. Wati mengangkat kepala, merasakan ketegangan yang kembali merayap di dalam dirinya. Siapa lagi kali ini? Dengan langkah yang berat, Wati berjalan menuju pintu dan membuka sedikit, hanya cukup untuk melihat siapa yang datang. Di luar berdiri seorang pria yang tidak dikenalnya, namun wajahnya terlihat sangat familiar. Pemuda itu, yang seharusnya sudah pergi, sudah hilang dari kehidupannya, kini muncul kembali. "Mengapa kau datang?" Wati bertanya, suaranya datar. Ia berusaha menahan kegelisahannya, tapi detak jantungnya semakin cepat. Pemuda itu berdiri dengan tubuh yang tampak sangat lemah, wajahnya pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Ia hampir tak bisa berdiri tegak. Aku tidak bisa berhenti merasakannya, Wati. Ada sesuatu yang terus menggerogoti diriku. Aku merasa seolah-olah aku bukan diriku sendiri lagi, katanya dengan suara parau. Wati merasa tubuhnya kaku. Apakah ini sudah menjadi bagian dari pembayaran? Bagaimana kalau arwah bayi itu benar-benar menginginkan nyawa pemuda ini? Bagaimana jika pemuda ini memang harus menjadi bayaran untuk perjanjian yang telah ia buat? Pemuda itu melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menunggu undangan. Wati hanya terdiam melihatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus bagaimana untuk menjelaskan semua ini. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, apa yang akan terjadi pada pemuda ini? Dan jika ia memilih untuk tetap diam, apakah itu berarti ia sudah mengorbankan nyawa satu orang lagi? Aku merasa tubuhku semakin lemah, Wati. Ada yang mengendalikan aku. Ini bukan aku, Wati. Aku takut aku akan kehilangan kendali sepenuhnya, kata pemuda itu sambil terjatuh di kursi dekat meja makan. Wati mendekat, berdiri di sampingnya. Ia bisa melihat rasa takut yang jelas di matanya, bahkan lebih jelas daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Wati merasa perasaan itu juga semakin mencekam dirinya. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua perasaan itu terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang harus aku lakukan? Pemuda itu bertanya, suaranya mulai gemetar. Kenapa aku harus merasakan ini? Apa yang terjadi padaku, Wati? Wati menelan ludahnya. Ia merasa hatinya seperti terkoyak. Semua yang ia inginkan hanya keluar dari perjanjian ini, namun ia tahu itu mustahil. Tidak ada jalan keluar. Setiap kata yang ia ucapkan akan semakin memperdalam kegelapan ini. Aku tidak bisa membantumu, jawabnya pelan, hampir seperti sebuah bisikan. Aku tidak bisa keluar dari ini. Aku sudah terjebak dalam perjanjian itu. Aku harus membayar dengan nyawa. Dan kau adalah bagian dari itu. Pemuda itu menatap Wati dengan tatapan penuh kebingungannya. Wajahnya yang penuh rasa takut dan bingung semakin membuat Wati merasa hancur. Ia ingin berteriak, ingin menceritakan segalanya, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya.
Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari ini, Wati. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, katanya lagi dengan suara yang semakin lemah. Aku takut aku sudah terlalu jauh terperangkap. Wati menatapnya, hatinya berdebar-debar. Ia tahu pemuda ini tidak akan selamat. Itu sudah menjadi bagian dari harga yang harus ia bayar. Dan ia, Wati, tak bisa lagi menghindar dari takdir yang sudah ia pilih. Setiap detik yang berlalu, semakin menguatkan perasaan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku minta maaf, hanya itu yang bisa Wati ucapkan, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa menolongmu. Pemuda itu menundukkan kepala, lalu menatap Wati sekali lagi. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin lemah. Wati tahu, saat ini, semuanya telah selesai. Malam itu, angin berdesir pelan di luar rumah Wati. Suara daun-daun yang bergoyang mengiringi heningnya suasana di dalam. Di ruang depan, Wati duduk diam memandangi pemuda yang kini terkulai lemah di kursi. Mata pemuda itu terpejam, tubuhnya semakin rapuh. Rasa takut dan cemas bercampur aduk di dalam dada Wati. Ia tahu, pemuda itu hampir selesai dengan hidupnya, dan begitu pula dirinya. Tak ada jalan lain lagi. Tapi entah mengapa, kali ini Wati merasa ada sesuatu yang berbeda. Semakin ia mencoba menerima kenyataan itu, semakin ada kekosongan yang menyelubungi dirinya. Ia merasa hampa, seperti sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, meski ia sendiri tidak tahu apa itu. Dan dalam hampa itu, datanglah bayangan bayi itu, yang kembali datang dengan suara bisikan yang familiar. Bayaranku, bayaranku, masih belum lunas. Wati menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Rasa bersalah semakin menghantui. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Wati menutup mata dan mengingat kembali malam pertama ia menandatangani perjanjian itu. Ia merasa seolah-olah dirinya berada dalam jebakan yang tak terlihat, yang kini tak bisa dihindari. Namun, saat Wati berusaha menenangkan dirinya, tiba-tiba suara pemuda itu terdengar, lembut namun penuh keteguhan. Wati, aku ingin tahu satu hal. Wati membuka mata dan menatap pemuda yang masih duduk di kursi. Pandangannya tampak lebih tajam, lebih sadar. Wati merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tak bisa memahaminya. Apa yang kau maksud? Jawab Wati. Suaranya teredam kecemasan. Pemuda itu tersenyum lemah. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu kau merasa terjebak dalam semua ini. Tapi, apakah kau pernah berpikir, Wati, kalau ada cara lain? Cara untuk membalikan semuanya? Wati terpaku. Kata-kata pemuda itu seperti petir yang menyambar dalam pikirannya. Ia mengerjap, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Kau tidak tahu apa yang terjadi. Kau tidak tahu apa yang sudah kulakukan. Pemuda itu mengangguk perlahan. Aku tahu semua itu. Tapi mungkin kau belum tahu kalau perjanjian itu tidak sekuat yang kau pikirkan. Mungkin ada cara untuk menghentikannya. Wati merasakan tubuhnya gemetar. Apa yang dia dengar? Mungkinkah ada cara untuk menghentikan semuanya? Tanpa sadar, ia berlutut di depan pemuda itu, menggenggam tangan pemuda itu dengan tangan yang gemetar. Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan? Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. Wati, ingatlah satu hal. Dalam setiap perjanjian, selalu ada celah. Sebuah celah yang bisa digunakan untuk membatalkan perjanjian itu. Kamu hanya perlu menemukan cara untuk memanfaatkannya. Wati merasa dunia berputar. Apa yang pemuda itu katakan? Celah? Dia merasa seperti telah mendapatkan petunjuk yang selama ini hilang. Namun, ia juga ragu. Bagaimana bisa? Bukankah itu tidak mungkin? Perjanjian itu sudah mengikatnya sejak awal. Apa yang bisa membatalkannya? Pemuda itu terus menatap Wati, matanya penuh tekad. Perjanjian itu bukan takdir, Wati. Itu adalah kesepakatan yang bisa dipatahkan.
Kamu hanya perlu menemukan cara untuk melepaskan dirimu dari ikatan itu. Carilah apa yang hilang dari dirimu. Wati menatap pemuda itu dengan kebingungan. Ia merasa seperti sedang dikelilingi oleh kabut tebal, tak tahu arah yang harus ditempuh. Semua yang terjadi di sepanjang waktu ini, semua keputusan yang ia buat, rasanya seperti berputar-putar tanpa ujung. Tetapi satu hal yang ia tahu, perasaan takut yang menguasainya kini bukan hanya takut pada arwah bayi itu, tetapi juga pada kenyataan yang akan datang. Apa yang harus aku lakukan? Wati akhirnya berkata dengan suara putus asa. Bagaimana aku bisa melarikan diri dari semua ini? Pemuda itu hanya tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyumnya terasa berbeda. Seolah ada kedamaian dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang ia lepaskan. Wati, kamu sudah bebas. Kamu hanya perlu membuka matamu, dan yang lainnya akan mengikuti. Wati merasa ada yang aneh. Pemuda itu tampak tenang, terlalu tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang darinya. Perlahan, pemuda itu mulai menghilang, seperti bayangan yang menguap dalam gelap. Wati terkejut. Ia berdiri dengan cepat, berlari menghampiri pemuda itu, namun tubuhnya semakin memudar. Pemuda itu tersenyum sekali lagi, dan kemudian lenyap begitu saja. Saat itulah Wati menyadari satu hal yang mengejutkan. Pemuda itu bukan korban, dia adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Arwah bayi itu sudah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar pembayaran. Mereka semua adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dan kini, Wati harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia bukanlah yang terjebak, tetapi justru ia yang menjadi bagian dari jebakan itu. Dengan tubuh gemetar, Wati mulai menangis. Bukan karena takut, tetapi karena ia baru saja memahami betapa besar pengorbanan yang sebenarnya telah ia buat. Bayaran yang selama ini ia pikir harus dibayar ternyata adalah dirinya sendiri. Tamat.